Yang pertama yaitu ada Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud ini itu dikenal sebagai pendiri psikoanalisis, namun ada peristiwa yang sangat penting dan relevan dalam neuropsikologis, yaitu Freud membuat penemuan penting dalam hubungan otak dan perilaku. Selanjutnya ada tokoh Pierre Florence. Beliau analah seorang ahli fisiologi dan ahli bedah Prancis terkemuka yang dikenal karena karya perintisannya dalam neuroanatomi dan studi fungsi otak. Beliau paling dikenal karena eksperimennya tentang lokalisasi fungsi otak, khususnya dalam konteks otak kecil dan korteks cerebral. Florence menggunakan metode ablasi eksperimental di mana ia secara sistematis mengambil bagian-bagian terkecil otak dari berbagai hewan untuk mengamati efeknya pada perilaku dan fisiologi. Nah, Florence memberikan kontribusi signifikan untuk memahami peran berbagai daerah otak dengan menunjukkan bahwa fungsi-fungsi tersebut dapat dikaitkan dengan daerah-daerah tertentu. Karyanya diletakkan dasar bagi penelitian neuropsikologi di kemudian hari. Selain kontribusinya terhadap fisiologi, ia juga merupakan pendukung buat metode ilmiah dan mempromosikan pendidikan dalam bidang sains. Ia memegang berbagai jabatan akademis sepanjang karirnya, termasuk peran sebagai profesor di Collège de France. Pengaruh Florence melampaui penelitiannya. Beliau aktif dalam komunitas ilmiah dan berpartisipasi dalam diskusi tentang etika eksperimen ilmiah 40 kecil. Nah, selanjutnya ada penemuan lokalisasi fungsi otak. Melalui penelitiannya, ia menunjukkan bahwa fungsi-fungsi tersebut dapat koordinasi dan keseimbangan, dapat dihubungkan dengan area-area spesifik di otak. Hal ini yang berhubungan langsung dengan neuropsikologis. Yang kedua ada publikasi karya. Florence melakukan sejumlah karya penting, termasuk penelitian eksperimental tentang sifat dan fungsi sistem saraf yang dimulai dari 1824 yang merangkum temuannya. Yang ketiga ada peninggalan dan pengaruh. Beliau ini sangat berpengaruh meskipun banyak teorinya kemudian diperluas dan dikritik. Florence tetap dihormati sebagai pelopor dalam bidang neuroanatomi dan fisiologi. Hermann Mang adalah seorang tokoh penting dalam perkembangan neuropsikologi. Dikenal karena kontribusinya dalam memahami hubungan antara otak dan perilaku. Peristiwa penting, teori kecerdasan majemuk. Mang berkontribusi pada pengembangan teori yang menekankan bahwa kecerdasan tidak hanya terfokus pada kemampuan akademik, tetapi juga mencakup berbagai aspek seperti emosional dan sosial. Poin ketiga, ada penelitian neuropsikologi. Mang terlibat dalam penelitian yang mengeksplorasi bagaimana kerusakan otak dapat mempengaruhi fungsi kognitif dan perilaku. Relevansi kontribusi Mang membantu memperluas pemahaman tentang kompleksitas fungsi otak yang penting dalam diagnosis dan terapi gangguan neuropsikologis. Selanjutnya ada tokoh Joseph Babinski. Joseph Babinski ini adalah pendiri neurologi yang memperkenalkan istilah anosognosia yang berarti tidak mengetahui penyakit. Konsep ini memiliki relevansi dalam perkembangan neuropsikologi, kesadaran diri dan hubungan antara fungsi otak dan kesadaran. Maksud dari kesadaran diri adalah bagaimana gangguan pada bagian tertentu dari otak, seperti parietal lobe, dapat mempengaruhi kesadaran individu tentang kondisi kesehatan mereka. Penemuan anosognosia oleh Babinski menunjukkan bagaimana kerusakan pada otak yang menyebabkan ketidakmampuan individu
untuk menyadari kondisi mereka. Kontribusi Babinski terhadap neurologi adalah tentang pengembangan pemahaman berbagai kondisi neurologis dan saraf atau penyakit saraf termasuk sklerosis ganda dan stroke. Nah, selanjutnya ada tokoh Carl Leslie, di mana Carl Leslie adalah seorang psikolog dan fisiolog Amerika yang berkontribusi signifikan dalam bidang neuropsikologinya. Berikut ada beberapa peristiwa penting dan relevansi kontribusi dalam perkembangan neuropsikologi. Yang pertama ada prinsip aksi massa. Dari konsep Leslie, ia mengembangkan bahwa prinsip aksi massa menyatakan pembelajaran tidak bergantung pada koneksi saraf tertentu di otak, tetapi pada otak secara keseluruhan. Ia menunjukkan bahwa kecepatan belajar ulang merupakan fungsi dari total massa jaringan otak yang terlibat. Nah, pada eksperimen ini, Leslie melakukan eksperimen kepada kucing, di mana ia mengajari kucing untuk kabur dari kotak teka-teki, lalu membuang berbagai korteks otaknya. Dia menunjukkan bahwa kucing tidak dapat lagi melakukan perilaku melarikan diri yang dipelajari sebelumnya, tetapi dengan pelatihan lebih lanjut, mereka dapat mempelajari kembali perilaku itu bahkan ketika kedua lobus frontalnya telah dihilangkan keseluruhannya. Yang kedua itu ada prinsip ekopotensialitas, di mana prinsip ini menyatakan bahwa semua neuron yang memediasi modalitas sensorik tertentu memiliki potensi bersama untuk berpartisipasi dalam peristiwa sensorik. Nah, ini juga berarti bahwa satu bagian korteks cerebral dapat mengambil fungsi bagian lain. Nah, pada ini Leslie berargumen bahwa setiap bagian otak sama pentingnya dengan bagian lainnya. Misalnya ketika ia menghilangkan area visual tikus, meskipun mereka kehilangan pola visualnya, tikus masih dapat membedakan perbedaan intensitas cahaya yang mengikuti stimulus cahaya bergerak. Dan prinsip ekopotensialitas. Nah, ekopotensialitas itu menyatakan bahwa semua neuron yang memediasi modalitas untuk berpartisipasi dalam peristiwa sensoriknya. Nah, Carl Leslie ini itu juga menolak teori lokasi frenologi yang menyatakan bahwa setiap area di otak bertanggung jawab atas sifat psikologis dasarnya. Nah, Leslie ini itu juga menekankan bahwa pentingnya memahami otak sebagai sistem holistik yang berinteraksi kompleks. Nah, prinsip yang diajukan oleh Leslie ini itu masih sangat relevan dalam neuropsikologi modern untuk memahami adaptasi dan integrasi neural dalam otak. Nah, kontribusi Leslie ini itu membawa paradigma baru dalam pemahaman tentang struktur. Kontribusi Leslie membawa paradigma baru dalam pemahaman tentang struktur dan fungsi otak sebagai organ dinamis yang dapat beradaptasi sesuai kebutuhan lingkungannya.